Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan telah menyertai kita hingga kita sudah menginjak di bulan ketiga tahun 2026 dan 1 bulan lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Sebelum kita lanjut, mohon blowernya AC dikurangi. Kita akan mempersiapkan diri di dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah, mempersiapkan sikap hati kita masing-masing dengan fokus kepada firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai 11, kemudian Matius 27 ayat 3 dan 4. Nanti Ibu Yulia yang akan membacakan ayat-ayat ini. Yang sudah menemukan silahkan bangkit berdiri. Yohanes 12, 1 sampai 11. Kita tidak dibatasi oleh judul karena pada naskah aslinya juga tidak ada pembatasan judul-judul. Kemudian Matius 27 ayat 3 dan 4. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ketiga dan keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kami boleh mendengar firman Tuhan, supaya hidup kami boleh diterangi oleh kebenaran dari pengajaran firman-Mu ini. Biarlah semua yang keluar dari mulut hamba-Mu mengalir dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yang adalah firman yang kami dengar hari ini. Urapilah kami semua, baik yang ada di ruangan ini, baik yang tidak ada di ruangan ini. Tuhan, membuka setiap hati, setiap telinga batin kami, untuk kami merenungkan
bagaimana sikap hati kami di hadapan Tuhan yang sesungguhnya dalam pandangan-Mu. Ampuni ya Tuhan segala dosa, segala kelemahan dan segala kesalahan-kesalahan kami yang mungkin tidak kami sadari dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau berbicara, Roh Kudus lebih dalam dari apa yang dapat kami dengar dengan telinga jasmani kami. Roh Kudus berbicara di dalam setiap pribadi kami masing-masing, supaya kami boleh fokus kepada firman Tuhan selama Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini. Layakan ampuni hamba-Mu dalam segala kekurangan, kelemahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silahkan Engkau berkata-kata. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi, dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang tidak enak untuk dibicarakan dan tidak enak untuk didengar. Kalau saya di slide yang kedua mengatakan tanggap situasi, itu yang harus ditanggapi situasi seperti apa kira-kira Bapak Ibu. Saya kalau ada tamu mengetuk pintu, saya tidak keluar dulu, saya tanyakan dulu kepada yang membuka itu siapa. Karena seringkali ada orang yang berbicara, putar sana, putar sini, berbicara kemana, ke barat, ke timur, tapi UUD, apa Bapak Ibu minta sumbangan, ya, atau hal-hal yang serupa itu. Jadi seringkali ini tidak enak untuk dia sendiri berbicara dan kita mendengarkan. Tetapi ada yang lebih tidak enak lagi untuk dibicarakan dan didengarkan. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang kematian. Ketika beberapa bulan sebelum ibu saya mau meninggal, kalau kami berkumpul, khususnya kakak saya perempuan dan saya, ibu saya itu seringkali memberikan pesan-pesan. Nanti kalau mama tidak ada, pakai foto di depan peti, itu foto yang di tembok depan kamar. Nanti kamu pesan dekor bunganya dari tempat si A. Karena mama saya itu bekerja sebagai sekretaris gereja dan dia biasa mengurus orang-orang jemaat yang meninggal, memesankan bunga dan sebagainya. Kami sangat tidak suka mendengar kata-kata seperti ini. Kami seringkali mengatakan, udah jangan bicara yang seperti itu, apa sih? Tapi dia mengatakan, sudah kamu itu dengarkan supaya nanti kamu tidak bingung. Nanti pada waktunya itu kalau kamu tidak tahu harus apa, kemana, kamu akan bingung. Nah, inilah hal yang tidak enak untuk dibicarakan dan tidak enak untuk didengar. Demikian pula halnya dengan keadaan Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjelang hari-hari penderitaan dan kematiannya. Di dalam Injil itu dikatakan Tuhan Yesus menyampaikan pemberitaan tentang kematiannya itu sampai 4 kali, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di semua Injil itu mencatat kali yang keempat Tuhan Yesus memberitakan bahwa ia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, akan dianiaya, akan dibunuh, mati, disalib, dan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid yang mendengar pemberitaan dari pertama sampai keempat itu tidak memberikan respon apapun. Mereka hanya bertanya dalam hati mereka saja.
Dan mereka juga bingung, juga sedih dan berduka cita, tapi belum paham apa yang harus ditanggapi dari situasi seperti ini. Jadi tidak ada tanggapan untuk menanyakan mengapa seperti itu. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Apa yang harus kami sikapi tentang semuanya itu? Tidak ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat di dalam slide berikutnya, saudara-saudara. Perikop yang kita baca tadi, 6 hari sebelum Paskah. Paskah yang terakhir bagi Yesus. Jadi ketika Yesus sudah bersama-sama dengan murid-muridnya itu, dia mengalami perayaan Paskah 2 kali, dan Paskah yang ketiga itu merupakan Paskah yang terakhir. Dia datang ke Betania. Betania itu cuma 2 mil dari Yerusalem, artinya perjalanan menuju Yerusalem untuk dia mengalami penganiayaan itu sudah sangat dekat. Dan ketika dia singgah di Betania, di tempat Maria, Marta dan Lazarus yang dibangkitkan itu, keluarga ini mengadakan satu ucapan syukur Bapak Ibu dan saudara-saudara. Keluarga itu merayakan akan kedatangan Yesus di Betania itu sebagai ucapan syukur. Kalau di ayat pasal 11 kita membaca kisah bagaimana Yesus melakukan mujizat yang terakhir sebelum dia sendiri mati dan bangkit. Dia membangkitkan Lazarus, dan ini adalah mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena Lazarus sudah mati dan dikubur selama 4 hari. Ini adalah mujizat yang terbesar di akhir daripada pelayanan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam suasana duka, ada warga yang meninggal, banyak orang berkumpul, dan pada momen itulah Yesus melakukan satu mujizat yang besar supaya disaksikan oleh banyak orang, pelayat-pelayat masyarakat Yahudi, karena keluarga Maria, Marta dan Lazarus ini keluarga terpandang. Sehingga ketika Yesus kembali ke Betania 6 hari sebelum Paskah itu, keluarga Maria mengadakan ucapan syukur karena Lazarus. Dan disitulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita di sini bisa melihat tanggap situasi apa yang dilakukan oleh keluarga Maria, Marta dan Lazarus dan murid-muridnya yang bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu bisa baca di sini apa yang dilakukan oleh Maria. Apa fokus daripada pikiran, perasaan dan tanggapan Maria terhadap situasi yang sudah sangat mendekati dengan kematian Yesus? Imannya Bapak Ibu dan saudara. Iman itu diperoleh dari mendengarkan firman Tuhan. Itu Roma 10 ayat 17. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya di dalam hatinya, akan timbul kepercayaan terhadap firman Tuhan itu, dan akan mengalir aliran air hidup itu di dalam hatinya. Jadi bagaimana Maria ini melakukan apa yang tidak diduga oleh semua orang Bapak Ibu di situ. Karena apa? Karena dia mencurahkan setengah kati minyak narwastu yang asli, sehingga bau harumnya memenuhi seluruh ruangan
itu bukan parfum ya Bapak Ibu. Minyak wangi itu dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah, bunga-bunga yang sangat mahal harganya, 300 dinar kalau dikurskan, kalau dengan dinar Kuwait hari ini itu 13 juta ya. Kalau dengan dinar Timur Tengah, kalau dengan upah orang bekerja di Indonesia itu paling hanya sekitar 4 juta. Tapi dinar Timur Tengah itu sampai mencapai 13 juta, saudara. Jadi pada waktu dia mencurahkan itu di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, saudara, itu menimbulkan reaksi. Dengan demikian, Maria ini melakukan hal itu dengan satu iman. Pasti itu hasil dari dia mendengarkan ketika Yesus berkunjung ke rumahnya dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-39, di mana Marta melayani Yesus tetapi Maria terus mendengarkan Tuhan Yesus di kaki Tuhan Yesus. Terus mendengarkan itu, menyimak, memperhatikan dengan seksama, memperoleh pesan-pesan khusus, sehingga di dalam hatinya itu ada gerakan untuk melakukan, mempersembahkan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Milik yang sangat berharga bagi seorang wanita Yahudi. Milik bagi seorang yang akan menikah atau itu mas kawin dari pihak laki-laki. Kenapa saya katakan di situ iman? Karena pada saat dia mencurahkan minyak narwastu itu adalah kehormatan dan harga dirinya sendiri. Sebagai suatu harga nilai seorang wanita yang sudah bisa memiliki minyak narwastu itu, bagi dia itu harta yang paling berharga yang ia bisa berikan kepada Tuhan Yesus di momen yang sangat tepat, Bapak Ibu Saudara. Itulah namanya iman. Jadi dia tidak ragu untuk memecahkan buli-buli pualam itu. Tidak setengah hati, saudara-saudara, tapi memang isinya setengah hati, ya. Namun dia dengan segenap hatinya, itu yang pertama, wujud imannya itu. Kalau mau mempersembahkan tidak ragu-ragu. Kalau mempersembahkan tidak berpikir-pikir sampai nanti, jangan dulu ya, jangan sekarang, nanti saja, tunggu kalau saya sudah dapat arisan. Kalau dapat arisan, waduh sudah ada kebutuhan yang lain, nanti lagi ya, lain waktu lagi, sampai tidak jadi. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita mau mempersembahkan, masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Karena apa? Kita belum dengan segenap iman percaya kita menyerahkan apa yang menjadi milik kita yang paling berharga. Bukan hanya saudara-saudara, itu mungkin juga terjadi pada saya sendiri. Masih seorang manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah tindakan yang sempurna dari iman Maria. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia itu berani melawan tradisi ketika dia melakukan itu. Siapa boleh, seperti yang kita tahu di lingkungan kita sekarang di Indonesia ini, membuka kerudung di tempat umum, itu haram hukumnya. Demikian juga wanita-wanita Yahudi membuka kerudung, bahkan membiarkan rambutnya terurai, dan untuk mengelap kaki Tuhan Yesus itu melawan tradisi. Itu mengejutkan orang banyak pada waktu itu. Apa itu yang dilakukannya saudara-saudara? Buka kerudung di depan umum,
rambutnya dibiarkan terurai, itu bisa menimbulkan masalah bagi lawan jenis. Begitu bukan? Tapi itu malah untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Karena apa? Dia memberikan kehormatannya. Rambut itu mahkota wanita, tapi dibuat mengelap kaki Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan selain dia melawan tradisi, hatinya penuh dengan syukur. Betapa tidak saudaranya yang dikasihi itu, ya, kakaknya yang tertua sudah meninggal 4 hari, yang sudah tidak kepikiran mungkin akan bisa bangkit dengan cara seperti itu, sudah tidak berharap bangkit. Pada waktu itu Marta berkata, aku percaya bahwa orang-orang percaya kepadamu akan dibangkitkan pada akhir zaman, bukan? Itu kata-kata Marta ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus. Tetapi Yesus mau membangkitkan Lazarus setelah 4 hari di dalam kubur. Itu adalah sebuah gambaran untuk menjadi suatu cara bagaimana Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara. Betapa tidak syukur yang luar biasa itu diberikan oleh Maria yang tidak terbalaskan, walaupun dengan minyak narwastu yang demikian mahal tidak tergantikan karena nyawa Lazarus kakaknya itu. Jadi itulah yang dipersembahkan oleh Maria sebagai wujud iman yang berani berkorban, iman yang berani menentang tradisi, iman yang penuh dengan syukur dan membalas kasih Tuhan walaupun tidak terbalas. Fokusnya adalah Tuhan dan dia melakukan seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah karena dia pasti sudah tanggap situasi. Hari-hari di mana Yesus itu sudah mau mendekati ajalnya. Hari-hari di mana dia sudah menangkap pesan ketika Yesus datang di dalam Lukas pasal yang ke-10. Dia terus mendengarkan firman Tuhan dan dia mendapatkan pesan khusus. Sehingga itu benar-benar sesuatu yang begitu tepat dengan situasi, begitu pas dan berkenan kepada Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang timbul di dalam hati Yudas? Dia mengatakan, mengapa minyak yang begitu mahal harganya itu diboroskan seperti itu? Itu pemborosan. Bukankah kalau minyak itu dijual, bisa uangnya dibagi-bagikan kepada banyak orang miskin? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara membaca ayat dalam perikop ini, itu sangat jelas. Ayat 1-3 itu adalah sikap tanggap situasi daripada keluarga Marta, khususnya Maria. Ayat 4-6 itu adalah sikap tanggap situasi daripada Yudas. Dia mengatakan itu pemborosan. Dia mengatakan kalau dijual harganya mahal, banyak orang miskin bisa dibantu. Tetapi apa kata firman Tuhan dalam ayat 6-8? Bukan orang miskin yang dia pikirkan, tetapi karena dia adalah pemegang kas. Dan saudara-saudara, dalam ayat yang ke-7, saya sangat terkejut ketika membaca. Karena dia adalah seorang pencuri dan sering mencuri uang di dalam kas yang dipegangnya. Bagaimana mungkin penulis kitab Injil itu bisa mengatakan sering?
Luar biasa ya saudara-saudara. Apakah Yohanes itu melihat ketika Yudas itu mencuri? Atau Yohanes sebagai penulis Injil itu mendapat wahyu dari Allah ketika dia menulis Injil untuk memberitakan pernyataan, karena dia adalah pencuri dan sering mencuri kas yang dipegangnya itu. Jadi semata-mata dia bukan memikirkan orang miskin. Maka di dalam sisi Yudas saya katakan, iman atau money, Tuhan atau cuan, ibadah syukur atau ibadah palsu. Inilah yang sangat perlu kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana Yudas ini pada waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, setelah dia berdoa sepanjang malam dalam Matius 10, kemudian dia memilih Yudas. Nama-nama murid itu diurut saudara-saudara. Ini dan ini dan ini dan ini. Terus 6 pasang sama dengan 12. Yang terakhir Yudas dengan pernyataan yang akan mengkhianati Yesus. Jadi dari awal dipilih itu, dalam kepengetahuan Yesus sudah tahu bahwa Yudas itu yang nantinya akan mengkhianati Yesus. Mengapa dipilih? Itu adalah kesempatan bagi Yudas. Di mana setiap saat kalau dia bersama dengan Yesus, dia bisa mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau dia bersama dengan Yesus, dia bisa mendengarkan setiap ajaran Tuhan. Dia bisa mendengar dengan dekat apa yang diberikan kepada umum atau yang diberikan secara khusus kepada murid-murid, itu didengarnya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca pasal yang kemudian, pasal yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, termasuk kaki Yudas juga dicuci saudara-saudara. Karena di dalam pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan, sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, maka dia pun mengasihi murid-muridnya sampai selama-lamanya. Artinya apa? Yudas juga termasuk yang dikasihi. Tidak pandang bulu, tidak membedakan. Walaupun Yesus itu tahu, apakah Yesus dalam kemahatauannya tidak tahu bahwa Yudas itu punya mental pencuri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru dengan Tuhan memberikan dia menjadi bendahara, itu juga adalah kesempatan bahwa dia dipercaya oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mencuci kaki Petrus, Petrus mengatakan, tidak, jangan sekali-kali engkau mencuci kakiku. Tapi kata Tuhan Yesus, kalau aku tidak mencuci kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Artinya kepada Yudas, ketika Yudas dicuci kakinya, Yudas pun akan mendapat bagian dalam Yesus kalau dia bertobat, saudara-saudara. Jadi di dalam beberapa jam terakhir itu, kalau Yudas mau bertobat, dia masih punya kesempatan untuk bisa bertobat. Sampai murid-murid itu menjadi gelisah dan saling menengok satu dengan yang lain. Dan Petrus memberi isyarat kepada Yohanes untuk tanya, siapa? Yohanes bertanya. Lalu Tuhan Yesus masih memberikan isyarat. Kalau kita misalnya tahu ya, ada orang jelas-jelas mengambil barang yang bukan seharusnya dia ambil. Kita tahu. Pasti kita tidak akan bisa tahan. Mulut kita itu pasti akan mengatakan. Kita pasti akan gelisah
Paling tidak kita harus sampaikan supaya orang lain waspada. Itu yang bisa terjadi di antara kita Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kata sering itu adalah dalam ranah kemahatauan Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi kesempatan demi kesempatan itu diberikan. Ketika Yohanes menanyakan siapa, Tuhan Yesus tidak mengatakan nama, tapi dia mengatakan orang yang kepadanya aku mencelupkan roti dan memberikan kepadanya. Lalu Yesus mencelupkan roti dan memberikan kepada Yudas, maka Yudas kerasukan setan. Saudara, saudara bisa membaca itu di dalam Yohanes pasal yang 13. Jadi apa sebenarnya fokus Yudas ini selama menjadi murid Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau bukan money, cuan, dan ibadah yang palsu. Ini yang sangat mengerikan. 3,5 tahun ikut Yesus, 3,5 tahun dengar pengajaran Yesus. Masuknya kemana saudara-saudara? Mental. Bagaimana karakter itu tidak berubah? Kalau dalam bahasa psikologi mungkin itu kleptomani. Tapi dalam bahasa Jawa util saudara-saudara. Lihat itu punya orang ingin. Lihat apa yang belum punya ingin. Bahkan lihat yang sudah punya juga ingin. Bagaimana Yudas sampai kepada sentuhan yang terakhir. Ketika mereka mulai perjamuan kudus dalam pasal 13 ayat 2. Setan sudah mulai membisikkan rencana itu kepada Yudas. Dan ketika dia mengambil perjamuan kudus, malah dia kerasukan setan dan Tuhan mengatakan, silakan lakukan apa yang akan kau lakukan. Yudas langsung keluar. Murid-murid masih tidak tanggap situasi, saudara. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yudas karena sangat tersamar, saudara-saudara. Bagi yang melakukan itu sudah terkena, karena itu dia keluar. Keluar kemana? Keluar kepada orang-orang Farisi, para imam-imam, untuk membicarakan berapa yang ia akan dapat. Matius 26 ayat 15. Berapa yang akan kau berikan kepadaku untuk menjual guruku? Saudara-saudara. Apa yang dipikir kalau bukan money, cuan, saudara-saudara. Memang dengan uang itu kita bisa mendapatkan segala-galanya, bukan? Segala-galanya. Tapi tidak segala-galanya bisa kita beli dengan uang. Orang yang sudah sakit, sudah berobat sampai luar negeri, mengeluarkan banyak biaya. Tapi kalau dokter angkat tangan, artinya apa? Nyawa itu tidak bisa dibeli dengan uang, saudara-saudara. Kesehatan pun pada batas tertentu tidak bisa dibeli dengan uang. Kita mengatakan uang memang bisa membeli segala-galanya. Ya, kesenangan. Tetapi kesenangan yang kita beli kadang-kadang berlebihan. Baik itu makanan, baik itu gaya hidup, cara hidup, pola makan. Itu yang justru menjadi cuan kita oleh karena uang. Apa keuntungannya jikalau memiliki seluruh dunia ini tetapi hidup kita binasa oleh karena gaya hidup, cara hidup, perilaku hidup kita sendiri, saudara-saudara. Mari kita merenungkan, Bapak Ibu. Apa yang harus kita sikapi ketika kita ini mau memasuki perayaan Jumat Agung yang terbesar dari seluruh perayaan Kristen. Karena apa?
Paskah bagi orang Yahudi itu juga perayaan terbesar karena Paskah itu merayakan hari keluarnya mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Jumat Agung bagi kita adalah hari only one day. Satu hari Jumat Agung itu Yesus membebaskan kita dari segala dosa kita. Kalau kita ini mau bertobat. Tapi kalau kita ini seperti Yudas pilihannya, saudara-saudara. Kita bisa melihat, membaca Matius 27 ayat 3 dan 4. Yudas menyesal. Baik bukan orang menyesal? Baik. Tapi menyesal tidak bertobat. Dia kembali kepada imam-imam besar dan mengatakan, aku telah berdosa atas darah orang yang tidak bersalah itu. Ku kembalikan uang 30 keping perak ini kepadamu. Apa yang imam-imam bilang? Apa urusanku dengan soal gurumu itu? Itu urusanmu sendiri, itu keputusanmu sendiri. Nah itulah Bapak, cuannya orang yang selalu berorientasi kepada uang, uang, dan uang. Tidak salah kita bekerja mencari uang. Bahkan memang kita harus bekerja mencari uang untuk mencukupkan hidup kita sehingga kita tidak menjadi benalu bagi orang lain. Sehingga kita tidak menjadi parasit bagi orang lain. Sehingga kita tidak membuat ketidaknyamanan orang lain, menyusahkan orang lain. Kita memang harus bekerja untuk mencukupkan, saudara. Bukankah Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun dan para prajurit bertanya, apakah yang kami perbuat kalau kami ini bertobat? Hiduplah, cukupkanlah dengan gajimu. Jangan engkau merampas hak orang lain. Cukupkanlah, saudara-saudara. Tapi Yudas itu mencela Maria dengan mengatakan pemborosan. Lebih baik diberikan kepada orang miskin. 300 dinar cuma dihambur-hamburkan di kaki. Tetapi dia sendiri menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, itu memang harga seorang budak. 30 keping perak itu memang harga seorang budak. Jadi Yesus itu dijual dengan harga seorang budak, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dia menyesal, tapi tidak bertobat. Dan dia merasa malu, merasa guilty feeling, salah kepada dirinya sendiri. Melihat gurunya disesah, disalib, mending bunuh diri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bukankah banyak orang yang karena mencintai uang, kata Timotius, mendatangkan kesusahan, banyak kesusahan bagi dirinya sendiri. Bagaimana seorang bisa terlilit hutang, melilit dirinya, sebelum melilitnya dengan tali gantungan, sudah melilit dulu dirinya, jiwanya dengan tekanan-tekanan pinjol. Itu akibat daripada money, cuan, dan kemunafikan dalam ibadah. Sangat mengerikan. Kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu dan Saudara. Pola yang sama daripada manusia, sikapnya terhadap kerajaan Allah di bumi ini dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru. Dari mana saudara? Dari mulai Kain dengan Habil. Baru generasi pertama anak Adam dan Hawa.
sudah mulai timbul itu namanya kebencian, iri hati. Kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam pembacaan kita awal, setelah Maria sekeluarga merayakan Yesus, Yudas menentang, memprotes, dan melakukan kemunafikan. Yang golongan lain itu siapa Bapak Ibu Saudara? Imam-imam kepala dan orang Farisi yang bukan hanya mau membunuh Yesus, tetapi mau membunuh Yudas, mau membunuh Lazarus juga Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dengan membangkitkan Lazarus ini, menjadi lebih banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan meninggalkan orang-orang ahli Taurat, para imam dan orang-orang Farisi. Mereka mulai mengikut Yesus dan para imam ahli Taurat itu iri hati, benci dan akhirnya mau membunuh. Bukankah Kain juga iri hati, benci kepada Habil dan mau membunuh? Itulah pola sikap manusia terhadap kerajaan Allah di bumi ini selalu terbelah dua Bapak Ibu Saudara. Itu dari sepanjang perjanjian lama terus sampai perjanjian baru. Di awal itu Kain, di akhir itu Yudas. Tetapi kita ingat khotbah minggu lalu Ibu Yulia khotbah tentang apa Bapak Ibu kalau masih ada yang ingat? Tentang apa? Dua kelompok apa? Apa? Kambing dan domba, ya. 100 untuk yang menjawab. Dua kelompok. Anak-anak Tuhan yang bersifat seperti kambing, yang jinak, yang lulut, yang nurut, yang makanannya itu bersih. Dengan yang bertanduk, yang suka memberontak, yang suka protes, yang suka makan makanan yang kotor. Itu simbol saudara-saudara. Bahwa pola manusia dalam menyikapi kerajaan Allah itu seringkali terbelah. Dalam banyak perumpamaan Tuhan Yesus pun tentang kerajaan surga. Memisahkan antara 10 anak gadis yang bodoh dan 10 anak gadis yang 5 anak gadis yang bodoh dan 5 anak gadis yang bijaksana. Artinya apa? Tanggapan manusia terhadap kerajaan Allah itu mesti terbelah. Bagaimana hal itu diceritakan dalam banyak perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa di dalam tanggapan orang terhadap ibadah itu Bapak Ibu, ada yang benar-benar dengan segenap hati, segenap iman, segenap fokus kepada Tuhan, dan dengan segenap hati ibadah penuh syukur, penyembahan. Apa yang bisa kuberikan kepada Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya bagiku? Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sementara seringkali kita ada yang menyanyi itu juga tutup mulut. Menyanyi itu memuji Tuhan. Memuji karena Dia yang layak dipuji atas segala kebaikannya. Memuji karena Dia itu sudah memberikan segala-galanya. Apakah kita ini benar-benar bisa mengcover seluruh hidup kita itu sendiri dengan kemampuan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri. Kita bisa mengcover itu semua sehingga kita tidak perlu-perlu banget dengan Tuhan. Apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Saya masih menjumpai orang-orang yang seperti itu. Ketika saya masuk ke sebuah rumah, ingin berkunjung, ingin berbincang, ada seorang yang mengatakan begini, baru ditemui, orang Kristen tuh bukunya cuma satu kan? Saya sudah lulus, dia bilang. Lalu dia masuk ke dalam, saudara-saudara. Bukunya orang Kristen cuma satu kan? Betul ya, Alkitab ya.
Iya, apakah cuma Alkitab saja? Kalau orang mau belajar, ya banyak saudara-saudara. Buku-buku teologi itu banyak. Buku-buku tentang pembahasan tentang apa arti kematian Yesus dan sebagainya. Itu banyak. Kalau mau paham, mau lebih mengerti, mau lebih sungguh-sungguh lagi mengerti. Mana ada orang bisa lulus Alkitab, saudara-saudara? Orang sekolah teologi sampai doktor pun tidak mungkin bisa baca Alkitab sampai mengerti, paham betul. Alkitab itu adalah pribadi Allah. Firman Allah itu adalah pikiran Allah. Firman Allah itu adalah rencana Allah. Firman itu adalah sabda Allah dari kekal sampai kekal. Dari dunia belum ada sampai nanti dunia tidak ada. Siapa yang bisa mengerti, saudara-saudara? Tetapi ada orang yang bersikap seperti itu. Itu mengerikan sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan selanjutnya di dalam slide yang berikutnya. Bagaimana sikap kita dalam kesempatan menjadi orang percaya itu adalah pilihan Tuhan, saudara-saudara. Orang bisa melihat tentang Israel yang mengatakan bukan dari orang Kristen. Israel itu apa? Israel itu berjalan bersama. El itu Tuhan. Bagaimana bangsa yang berjalan bersama Tuhan itu bisa dikalahkan? Itu yang bicara bukan orang Kristen. Di short video, saudara-saudara. Bagaimana bisa dikalahkan? Memang dia itu diserang dari tahun 1948. Diserang 1967, diserang. Intifada pertama, intifada kedua itu diserang. Tapi tidak pernah kalah. Karena dia itu pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di sini, ini pilihan Tuhan. Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini pandai, bukan karena kita ini berharga, justru karena kita ini berdosa. Justru kalau kita ini tidak diselamatkan, kita ini binasa, Bapak, Ibu, dan saudara. Lalu dalam kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, mau kita buat apa untuk Tuhan? Mau kita ikut dalam pelayanan apa untuk Tuhan sekecil-kecilnya? Kalau itu dengan iman, dengan fokus kepada Tuhan, dengan segenap syukur, setetes air mata itu sangat berharga. Yang menangis untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun dia tidak punya dana, tapi dia menangis untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa, Bapak, Ibu, saudara. Adakah saudara menangis untuk pekerjaan Tuhan, atau saudara menangis atas kehidupan saudara sendiri yang dari dulu aku iki balung kere wae? Saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang yang seperti Yudas, yang gelisah dalam ibadah, yang tidak nyaman mendengarkan firman Tuhan, yang merasa tersindir dan seolah-olah hamba Tuhan itu mau memojokkan aku. Saya tidak tahu apa-apa tentang sedalam-dalamnya hidup saudara. Roh Kudus mengalir. Karena itu milikilah kepekaan Roh Kudus dalam hati saudara. Sehingga saudara tahu salahku apa di hadapan Tuhan. Apa yang kurang padaku untuk Tuhan. Apa yang bisa kuperbuat untuk Tuhan. Berikanlah hatimu. Berikanlah hidupmu. Persembahkanlah waktumu dengan fokus kepada Tuhan. Bisakah kita tidak menyaingkan Tuhan dengan cuan? Bisakah kita tidak mengalahkan iman dengan money? Gunakan kesempatan selama kita hidup. Amin.